Di video kali ini saya akan merangkum cerita film Harry Potter and the Deathly Hallows bagian terakhir yang dirilis pada tahun 2011, disutradarai oleh David Yates dan diproduksi oleh Warner Bros. Film ini dibintangi kembali oleh Daniel Radcliffe sebagai Harry Potter, Rupert Grint sebagai Ron Weasley, Emma Watson sebagai Hermione Granger, dan masih banyak aktor keren lainnya. Jadi, film ini adalah sequel terakhir dari seri film Harry Potter. Yang belum nonton film sebelumnya yaitu Harry Potter and the Deathly Hallows bagian pertama, bisa nonton terlebih dahulu, link ada di pojok kanan atas video. Dan gak usah lama-lama, mari kita simak alur ceritanya. Film ini dibuka setelah kejadian di film sebelumnya, saat Lord Voldemort berhasil mencuri tongkat Elder dari makam Dumbledore. Lalu kita diperlihatkan kondisi Hogwarts yang sekarang bukan tempat yang aman lagi. Kepala sekolah Hogwarts juga sudah diganti dengan Profesor Snape. Di sisi lain, tepatnya di sel Kotek, Harry menanyai Golbian Griphook tentang pedang Gryffindor yang katanya pernah ada di brankas milik Bellatrix. Lalu Griphook mengatakan kalau sebenarnya pedang Gryffindor yang ada di brankas Bellatrix adalah pedang palsu, dan yang memalsukan pedang tersebut adalah Profesor Snape. Harry kemudian meminta Griphook untuk membantunya masuk ke dalam brankas milik Bellatrix di Bank Gringotts, karena Harry ini yakin kalau di brankas tersebut terdapat Horcrux milik Voldemort. Harry lalu memberikan imbalan kepada Griphook. Jika Griphook berhasil membawanya ke brankas, maka Griphook akan diberi sekarung emas. Namun Griphook menolak dan ia lebih memilih pedang Gryffindor untuk dijadikan imbalannya. Daripada mumet, Harry pun menerima kemauan Griphook. Setelah itu, Harry menemui Cedric Ollivander, lalu menanyakan tentang tongkat milik Bellatrix dan Draco Malfoy yang sebelumnya mereka dapatkan saat di rumah Lucius Malfoy. Cedric kemudian memperingati tentang tongkat milik Bellatrix dan harus memperlakukannya secara hati-hati. Sedangkan tongkat milik Draco bisa saja kesetiaannya berubah ke Harry jika Harry mampu menenangkan tongkat tersebut. Harry kemudian bertanya tentang religiu kematian atau Deathly Hallows kepada Cedric. Namun Cedric malah menjawabnya bahwa Deathly Hallows tak pernah ada. Jawaban Cedric kemudian dibantah oleh Harry karena sebelumnya Harry melihat pandangan Voldemort yang sedang memaksa Cedric untuk memberitahu letak tongkat Elder berada. Dan kini Voldemort telah berhasil menemukan tongkat tersebut. Cedric pun berpesan kepada Harry, jika Voldemort sudah mendapatkan tongkat Elder, maka tak ada lagi kesempatan bagi Harry untuk mengalahkan Voldemort. Pagi harinya, mereka mulai melakukan penyamaran untuk pergi ke Bank Gringotts. Hermione menjadi Bellatrix, Harry dan Griphook bersembunyi di balik jubah gaibnya, sedangkan Ron menyamar sebagai penyihir asing. Singkat cerita, mereka sampai di Gringotts. Di saat akan meminta kunci masuk ke brankas Bellatrix, beberapa petugas mencurigai gerak-gerik Bellatrix. Mereka pun mulai berjalan mendekati Bellatrix. Harry yang mulai kepecirit langsung menggunakan mantra Imperius kepada salah satu goblin, dan akhirnya mereka berhasil lolos dengan masuk ke ruangan brankas Gringotts. Sesampainya di brankas milik Bellatrix, mereka harus melewati seekor naga berduri yang ganas. Dan untuk melewati naga tersebut, mereka harus membunyikan lonceng yang sudah disediakan oleh penjaga goblin. Setelah berhasil masuk ke dalam brankas Bellatrix, Harry mencoba mengambil piala Helga Hufflepuff yang diyakini sebagai Horcrux milik Voldemort. Namun ternyata semua barang yang ada di dalam brankas sudah dikutuk dengan mantra Gemino, di mana jika barang disentuh maka jumlahnya akan berlipat ganda. Di saat Harry berhasil mendapatkan piala Helga, Griphook langsung meminta pedang Gryffindor. Setelah mendapatkan pedangnya, Griphook langsung pergi begitu saja serta mengunci mereka bertiga di Bank Gringotts. Di saat Harry, Ron, dan Hermione mencoba untuk keluar, tiba-tiba petugas keamanan datang. Hermione kemudian langsung melompat ke punggung naga lalu mengendarinya. Naga tersebut kemudian menerobos lewat atap bangunan. Setelah itu, ia terbang sambil membawa Harry, Ron, dan Hermione. Setelah mereka terbang cukup jauh, ketiganya memilih untuk turun dengan cara terjun ke danau. Di waktu yang sama, Harry mendapat penglihatan kalau Voldemort marah besar karena Horcruxnya berhasil diambil oleh Harry.
Voldemort pun langsung membunuh beberapa karyawan Gringotts dan juga Griphook. Voldemort kemudian memastikan kalau Nagini harus tetap bersamanya dan memerintahkan semua pasukannya untuk menyerang Hogwarts agar Horcrux milik Voldemort yang ada di Hogwarts tetap aman. Mengetahui kalau Voldemort akan pergi ke Hogwarts, Harry langsung memberitahu Hermione dan Ron untuk cepat-cepat ke Hogwarts sebelum Voldemort mendapatkan Horcrux-nya. Namun karena sekarang kepala sekolahnya adalah Snape dan tak mudah untuk masuk ke lewat pintu depan, Harry pun berencana pergi ke Hogsmeade untuk lewat jalur bawah. Sesampainya di Hogsmeade, kedatangan mereka malah memicu alarm caterwauling yang dipasang oleh Death Eater untuk menangkap Harry. Untung saja mereka ditolong oleh Aberforth saudara Dumbledore dan dibawa ke rumahnya. Ternyata Aberforth sudah memantau Harry sejak lama dengan cermin dua arah dan dialah yang mengirim Dobby di film sebelumnya. Aberforth kemudian memberi mereka kue gembolan serta menyarankan Harry untuk menyerah dalam misi ke Hogwarts. Akan tetapi Harry menolak dan tetap kekeh untuk masuk ke dalam Hogwarts. Aberforth kemudian menyuruh foto Ariana, adik Aberforth, untuk memanggil seseorang. Dan gak lama kemudian, seseorang tersebut muncul dari dalam lukisan. Ia adalah Neville Longbottom. Neville kemudian membawa ketiganya ke Hogwarts lewat jalur rahasia. Setelah berhasil masuk ke Hogwarts, Harry bertemu dengan murid lainnya yang bersembunyi di kamar kebutuhan atau tempat bekas latihan Laskar Dumbledore. Mereka menyambut kedatangan Harry dengan senang hati. Mereka juga bersedia untuk membantu Harry melawan Lord Voldemort. Setelah itu, Harry meminta para murid untuk mencari sebuah benda yang berhubungan dengan asrama Ravenclaw. Karena di peringatan Harry melihat seorang perempuan bernama Rowena Ravenclaw yang diduga memiliki benda tersebut. Saat ini juga Luna mengatakan kalau dulu ada mahkota Ravenclaw yang hilang dan sampai sekarang tak pernah terlihat oleh siapapun. Gak lama kemudian datanglah Ginny yang mengatakan kalau Snape sudah tahu kedatangan Harry Potter serta menyuruh semua murid untuk berkumpul di aula besar. Singkat cerita, saat semuanya sudah berkumpul di aula, Snape mengumumkan kalau siapapun yang membantu Harry akan dihukum seberat-beratnya. Harry pun menunjukkan dirinya dan saat bersamaan Orde Phoenix serta teman-teman Harry masuk ke aula. Di sini Harry mengungkapkan ke semua orang kalau Snape lah yang membunuh Dumbledore. Marah dengan pernyataan Harry, Snape pun melepaskan sihirnya ke arah Harry. Namun sihir tersebut langsung ditangkis oleh McGonagall lalu menyerang balik Snape. Snape pun terpojok lalu memilih untuk pergi. Beberapa saat kemudian terdengar suara Lord Voldemort yang mengatakan jika ada yang menyerahkan Harry maka akan mendapatkan imbalan besar. Voldemort juga berjanji jika ada yang menyerahkan Harry, ia akan pergi meninggalkan Hogwarts untuk selamanya. Mendengar hal tersebut, beberapa murid tergiur untuk menangkap Harry. Namun Ginny dan para pengikut Dumbledore serta anggota Orde Phoenix langsung mengelilingi Harry, lalu mengatakan kalau kita ada di pihak Harry. Karena kedatangan Lord Voldemort semakin dekat, McGonagall kemudian menyuruh Mr. Flick untuk membawa sebagian siswa yang menantang Harry ke ruang bawah tanah, sedangkan yang lain diperintahkan untuk membantu mempertahankan kastil Hogwarts. McGonagall juga menghidupkan patung kesatria untuk membantu pertempuran dan menyuruh Flius, Flick, Horens, serta Molly untuk melemparkan mantra perisai ke seluruh kastil. Sedangkan Harry sedang berusaha mencari mahkota Ravenclaw. Saat ini juga Harry bertemu dengan Luna, di mana Luna ini memberitahu Harry bahwa selama ini tak ada orang hidup yang bisa melihat mahkota tersebut. Oleh karena itu, Harry harus bertanya ke seseorang yang sudah mati. Luna pun menunjukkan di mana Harry harus bertemu dengan hantu penunggu menara Ravenclaw yang bernama Helena Ravenclaw. Harry kemudian menuju ke menara dan bertemu dengan Helena. Di sini Helena menolak untuk memberitahu keberadaan mahkota Ravenclaw karena dulu Tom Riddle pernah berjanji akan menghancurkan mahkotanya, namun Tom malah mencemarkan mahkota tersebut dengan sihir hitamnya. Harry terus membujuk Helena dan berjanji akan menghancurkan mahkota tersebut.
Setelah mengiming-imingi Helena makan seblak setiap Sabtu dan Minggu, Helena pun akhirnya mau, lalu menunjukkan mahkota Ravenclaw yang ada di tempat di mana semuanya bersembunyi. Di sisi lain, Ron dan Hermione pergi ke ruang rahasia untuk mengambil taring Basilisk, di mana taring tersebut akan digunakan untuk menghancurkan piala Helga Hufflepuff. Keduanya menemukan bangkai Basilisk yang dulu dibunuh oleh Harry. Lalu Ron mengambil beberapa taring Basilisk, kemudian menusukkan taring tersebut ke piala Helga. Seketika itu juga piala Helga hancur, lalu muncullah ombak besar dan hampir membunuh Hermione serta Ron. Namun gak lama kemudian ombak tersebut langsung menghilang. Di sisi lain, para Death Eater dan Shred mulai bersiap menyerang kastil Hogwarts. Akan tetapi mereka tak bisa karena terhalang oleh mantra perisai. Voldemort dan pengikutnya kemudian melemparkan mantra yang kuat untuk menghancurkan mantra perisai. Setelah perisai sudah tak ada, para pengikut Voldemort mulai menyerang kastil Hogwarts. Neville yang sendirian kemudian mulai lari masuk ke dalam. Saat Neville melewati jembatan, ia mengeluarkan mantra perusak, membuat jembatan tersebut runtuh serta membuat para Death Eater jatuh ke jurang. Untung saja, Neville berhasil meraih ujung jembatan dan ia selamat dari runtuhnya jembatan. Di sekeliling Hogwarts, Order Phoenix dan para murid lainnya mulai berperang melawan para Dementor, raksasa, dan Argo Mantula. Mereka mati-matian berjuang mempertahankan Hogwarts. Sementara Harry pergi ke ruang kebutuhan untuk mencari mahkota Ravenclaw. Setelah mencari-cari, akhirnya Harry menemukan mahkota tersebut. Namun saat itu juga Draco Malfoy dan dua temannya datang untuk merebut mahkota dan tongkatnya dari Harry. Ron dan Hermione kemudian datang untuk membantu Harry. Joel dengan sengaja melemparkan kutukan pembunuh ke arah Hermione. Namun kutukan tersebut melesat dan menyebabkan mahkotanya terlempar. Melihat hal tersebut, Ron pun marah. Ia dengan kemplitinya mengejar Draco serta kedua temannya. Sedangkan Harry berusaha mengambil kembali mahkota Ravenclaw. Di saat Harry mendapatkan mahkotanya kembali, Joel lagi-lagi melemparkan mantra Fan Fryer dan membuat api melahap sebagian ruangan. Ron, Hermione, dan Harry pun segera pergi menghindari kejaran api. Joel yang keplitak malah membuat api semakin banyak dan ia sama sekali tak bisa mengontrolnya. Yang pada akhirnya mereka malah terjebak di tengah kobaran api yang Joel keluarkan. Joel tak sengaja terpleset, yang pada akhirnya Joel pun mati dilahap oleh mantra Fatlet-nya sendiri. Harry, Ron, dan Hermione berhasil menemukan sapu terbang. Mereka kemudian terbang untuk keluar dari ruangan kebutuhan. Namun di sini Harry tak tega dengan Draco, yang pada akhirnya Harry pun menyelamatkan Draco beserta temannya. Setelah berhasil keluar, Harry langsung menghancurkan mahkota Ravenclaw dengan taring Basilisk. Kemudian mahkota tersebut ditendang oleh Ron ke arah ruang kebutuhan dan langsung dilahap oleh kobaran api yang sangat besar. Di sisi lain, Voldemort merasakan kehancuran mahkota Ravenclaw dan langsung pergi membawa Negani. Saat itu juga Harry melihat penglihatan kalau Voldemort menyembunyikan Negani. Harry pun menyimpulkan kalau Negani lah Horcrux terakhir milik Voldemort. Harry kemudian menerawang Voldemort, di mana Voldemort ini berada di dalam gudang perahu bersama Lucius, di mana Voldemort ini menyuruh Lucius untuk membawa Profesor Snape ke hadapannya. Harry, Ron, dan Hermione kemudian langsung pergi menuju ke gudang perahu dengan melewati kastil Hogwarts yang hancur karena peperangan. Sesampainya di gudang perahu, Harry mendengar percakapan Voldemort dan Snape yang membahas tentang tongkat Elder. Voldemort mengungkapkan kalau pemilik tongkat Elder adalah orang yang membunuh pemilik tongkat tersebut, yaitu Snape. Karena Snape lah yang membunuh Dumbledore. Karena Voldemort ingin memiliki tongkat Elder tersebut, ia pun membunuh Snape lalu menyuruh Negani untuk mematoknya. Setelah Voldemort dan Negani pergi, Harry dan kedua temannya langsung masuk menemui Snape.
Di detik-detik terakhirnya, Snape menyuruh Harry untuk mengambil air matanya dan membawanya ke baskom pensief. Saat ini juga suara Voldemort terdengar kembali. Voldemort mengatakan kalau ia akan menyuruh pengikutnya untuk mundur. Lalu ia menantang Harry untuk berduel di hutan terlarang. Dan jika Harry tak mau, maka semua orang akan Voldemort bunuh. Harry, Ron, dan Hermione kemudian kembali ke Hogwarts, di mana mereka ini menemukan banyak sekali murid yang terbunuh termasuk Fred Weasley dan Remus Lupin. Tak tega melihat kematian teman-temannya, Harry pun pergi ke kantor kepala sekolah untuk menuangkan air mata Snape ke dalam baskom pensif. Di sini Harry baru mengetahui siapa Snape yang sebenarnya. Terlihat kalau dulu Snape adalah teman masa kecil Lily, yaitu ibu Harry yang selalu membela Lily saat dibully karena memiliki kekuatan sihir. Namun saat keduanya mulai masuk ke sekolah Hogwarts, James Potter atau ayah Harry mulai memisahkan Lily dengan Snape. Jadi Snape ini cinta dengan Lily, namun sayangnya Lily direbut oleh James. Di saat Harry lahir, Snape meminta Dumbledore untuk menyembunyikan Harry serta kedua orang tuanya dari Voldemort. Karena menurut ramalan, Harry lah yang akan menghancurkan Voldemort. Namun sayangnya kedua orang tua Harry tak bisa diselamatkan. Dumbledore kemudian memilih Snape untuk membesarkan Harry. Namun Snape menolak dan meminta Dumbledore untuk tetap menyembunyikan Harry serta kedekatan Snape dengan Lily. Di saat Dumbledore sudah merasakan ajalnya, ia meminta Snape untuk membunuh Dumbledore. Jadi sebenarnya Snape juga tak tega membunuh Dumbledore saat di atas menara. Dumbledore juga berpesan kepada Snape untuk memberitahu Harry bahwa pada malam Voldemort mencoba membunuh Harry sewaktu masih bayi, Lily lah yang melindungi Harry dari kutukan Voldemort, yang pada akhirnya kutukan tersebut terpantul lalu mengenai Harry. Hal tersebutlah yang menyebabkan sebagian jiwa Voldemort menyatu dengan Harry. Jadi jika ingin membunuh Voldemort, artinya Harry juga harus ikut dibunuh, dan hanya Voldemort lah yang bisa membunuh Harry. Di sini Harry juga diperlihatkan tentang mantra Patronus milik Snape yang berjenis betina, yang artinya Snape lah yang menunjukkan pedang Gryffindor kepada Harry saat di dalam danau. Setelah mengetahui hal tersebut dan merasa kasihan dengan Snape yang ternyata baik, Harry pun memutuskan untuk menemui Voldemort di hutan terlarang seorang diri. Sebelumnya, Harry menyuruh Ron dan Hermione untuk membunuh ular Voldemort yaitu Nagini. Singkat cerita, Harry akhirnya sampai di hutan terlarang. Harry kemudian membuka Golden Snake pemberian Dumbledore untuk memberitahu kalau ia siap menghadapi kematiannya. Saat bola Snake terbuka, muncullah batu kebangkitan. Harry pun menggunakan batu tersebut untuk membangkitkan kedua orang tuanya serta Sirius dan Lupin. Setelah itu, roh mereka datang untuk memberi dukungan ke Harry serta meyakinkan Harry kalau mereka selalu di dekatnya. Harry kemudian menjatuhkan batu kebangkitan, lalu mendatangi Voldemort beserta pengikutnya. No sign of him. Di sini Hagrid juga terlihat sedang ditangkap oleh Death Eater. Pada saat itu juga Voldemort langsung mengangkat tongkat Elder-nya lalu melayangkan mantra Avada Kedavra ke arah Harry. Seketika itu juga Harry langsung terkapar. Harry kemudian terbangun di stasiun King Cross dengan tema putih. Di sini Harry melihat tubuh tak sempurna milik Voldemort tepat di bawah kursi. Lalu roh Dumbledore datang menemui Harry. Ia mengajak Harry mengobrol sambil jalan-jalan. Dumbledore mengatakan tentang terbunuhnya jiwa Harry dan Voldemort, dan bagian jiwa tersebut sudah dihancurkan oleh Voldemort itu sendiri. Yang artinya Harry adalah Horcrux yang Voldemort tak sengaja ciptakan. Voldemort juga mengatakan kalau Harry bisa memilih untuk kembali ke bumi, lalu menghabisi Voldemort atau melanjutkan ke alam baka. Dan untuk menghabisi Voldemort, Hogwarts pasti selalu memberi bantuan kepada siapa saja yang pantas mendapatkannya. Gak lama kemudian, Harry kembali terbangun di hutan terlarang. Namun ia pura-pura mati untuk menipeng Voldemort. Ibu Malfoy yang bernama Narcissa kemudian mendatangi Harry lalu menanyakan apakah Draco masih hidup. Narcissa lalu berbohong kepada Voldemort dengan mengatakan kalau Harry sudah mati. Dead. Voldemort dan yang lainnya kemudian membawa Harry ke Hogwarts.
Voldemort juga mengumumkan tentang kematian Harry dan menyuruh penyihir lainnya untuk bergabung dengan Death Eater atau mati sia-sia. Draco dengan terpaksa mengikuti kata orang tuanya dan bergabung dengan Voldemort. Neville juga maju lalu mengungkapkan walaupun banyak korban berjatuhan, ia tetap akan berjuang demi kebebasan dan keadilan. Kemudian untuk membuktikan kalau dirinya murid Gryffindor sejati, Neville menarik pedang Gryffindor dari topi seleksi, dan di waktu yang sama Harry kembali bangkit lalu mencoba menyerang Nagini serta lari dari serangan Voldemort. Hal tersebut membuat Voldemort murka karena lagi-lagi ia gagal membunuh Harry. Voldemort kemudian terus mengejar Harry sampai ke dalam kastil. Mereka berakhir saling serang dengan mantranya masing-masing. Hingga akhirnya Harry melemparkan sihirnya ke atap dan menyebabkan runtuhan yang memisahkan Voldemort dengan Harry dan Nagini. Harry mencoba untuk membunuh Nagini dengan taring Basilisk. Namun sayangnya Voldemort kembali muncul dan langsung menyerang Harry. Saat ini juga Hermione datang untuk membantu Harry. Harry pun pergi sambil dikejar-kejar Voldemort. Di saat mereka berada di tebing jurang, Harry merangkul Voldemort lalu menjatuhkannya ke jurang. Keduanya kemudian mendarat di halaman depan kastil Hogwarts, lalu mengadu kekuatan mantranya masing-masing. Sedangkan Ron dan Hermione sedang berusaha untuk membunuh Nagini, hingga akhirnya Neville bangkit sambil menebas kepala Nagini dengan pedang Gryffindor. Karena Nagini sudah hancur dan merupakan Horcrux terakhir, Voldemort pun mulai loyo dan capek. Voldemort mengumpulkan kekuatannya lalu melayangkan mantra ke arah Harry. Akan tetapi Harry sudah makan kemangi. Ia menangkis mantra dari Voldemort lalu menyerang kembali Voldemort yang pada akhirnya Voldemort pun bisa dihancurkan. Setelah kejadian tersebut, Harry menjelaskan kepada Ron dan Hermione kalau sebenarnya tongkat Elder tak pernah menjadi milik Snape karena saat kematian Dumbledore, Draco lah yang berhasil mencelututi tongkat Dumbledore dan membuat tongkat Elder berpaling kepada Draco sampai akhirnya Harry merebut tongkat milik Draco. Kini tongkat Elder sepenuhnya milik Harry. Karena kekuatannya yang cukup besar, Harry pun memutuskan untuk mematahkan tongkatnya lalu membuangnya ke jurang. 19 tahun kemudian, Harry menikah dengan Ginny dan memiliki 3 anak yaitu James Sirius Potter, Albus Severus Potter, dan Lily Luna Potter. Sedangkan Ron juga menikah dengan Hermione dan memiliki 2 anak, yaitu Hugo Weasley dan Rose Weasley. Tak hanya itu, Draco juga sudah menikah dan memiliki anak yang terlihat mirip dengannya, yang bernama Scorpius Malfoy. Mereka semua berkumpul di peron 9/3/4 untuk berangkat menuju ke Hogwarts. Lalu Albus bertanya kepada Harry, bagaimana jika ia masuk ke Slytherin? Kemudian Harry menjawab dengan bijak kalau Slytherin adalah penyihir yang hebat. Film pun berakhir. Sebelum mengakhiri video ini, saya akan memberitahu kalian sekaligus mengenang pemeran film Harry Potter yang sudah meninggal. Yang pertama, Richard Harris, pemeran Albus Dumbledore. Harris meninggal pada tahun 25 Oktober 2002 di usianya yang ke-72 setelah kalah dari penyakit kankernya. Walaupun mengidap penyakit tersebut, Harris masih bisa berakting di film Harry Potter and the Chamber of Secrets hingga akhirnya ia pun tutup usia dan digantikan oleh Maxwell Gambon yang sampai sekarang memerankan Albus Dumbledore. Yang kedua ada Richard Griffiths dan Peter Cartwright. Keduanya meninggal dunia di usia yang cukup senja. Dan yang terakhir, Alan Rickman, pemeran Profesor Snape. Alan meninggal pada 14 Januari 2016. Penyebab kematiannya adalah kanker pankreas yang disebabkan oleh stroke ringan. Banyak penggemar yang awalnya benci dan kesal dengan karakter Profesor Snape. Namun pada akhirnya, para penggemar malah jatuh hati dengan karakter Snape karena di akhir film, ternyata Snape memiliki hati yang baik.
Dan itulah keempat pemeran film Harry Potter yang sudah meninggal. Semoga mereka tenang di alam sana dan diterima di sisinya. Oke, itulah cerita film Harry Potter and the Deathly Hallows bagian terakhir. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, yang deh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Could you kill him? I'm on the run. I was trying to do something good. Trying to do something good.